Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin alladzi ballaga risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna taqwallah hiya khairun wasilatin tataqaddamu biha ila khaliqina yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala aidan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amana bih thumma tuba liman amana bih wattaba'ani walam yarani. Wa qala aizan taraktu fikum amrayni in tamaksaktum bihi malan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasuli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat Songkoreca yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pertama-tama kita senantiasa dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, kesehatan, kesempatan, umur yang panjang. Tentu lebih wajib lagi kita
mensyukuri dengan nikmat Allah yang berupa keimanan yang Allah masih berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah dengan kesehatan, kesempatan, umur masih diberikan oleh Allah. Dengan keimanan kita masih melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tentu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Juga selawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai uswatun hasanah kepada kita semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan aktivitas keduniaan kita ini untuk mencapai kehidupan akhirat dengan keselamatan dan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan kita sia-siakan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah, agar supaya kita ini bisa lebih rileks dan lebih tenang, lebih semangat untuk beribadah kepada Allah, karena kita menjaga nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga kita diperintahkan untuk bagaimana menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita ini masih kuat berjalan, seringlah berjalan untuk memenuhi panggilan Allah ke masjid, tempat-tempat yang baik, yang kesemuanya itu adalah mengandung kebaikan-kebaikan, amal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan sebaik-baik. Tidak ada prinsip mengatakan bahwa nanti kita tua baru mau sadar. Karena umur itu tidak ada yang tahu. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah tidak ada yang tahu. Sehingga kita disuruh untuk senantiasa menjaga nikmat itu. Jangan kita menjadi orang yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umrihi wa hasuna amaluhu. Itu baik manusia itu kalau diberi umur panjang, tapi made cetto ampe-ampena, made cetto amalana, tania maka diaring umur malampe kepada Allah Subhanahu wa taala pada kaindi-indi, makin berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disambungkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasarran nas. Inilah orang yang jelek ini. Diberikan umur panjang, man tala umri wasa amaluhu. Tetapi jelek amalnya. Apa gunanya? Diberi kesehatan, kesempatan, umur, tapi tidak mampu menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Maka celakalah kita, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan untuk mengumpulkan amal kebajikan kita untuk menghadap dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita cuma mengisinya dengan penuh dengan kemaksiatan, berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gemerlap kehidupan, dengan pangkat, jabatan, harta yang kita miliki, tak kalupaki laurifallah Subhanahu wa taala. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak informasi-informasi dari ulama-ulama kita, dan juga ulama itu menerima dan sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita dalam surah Taha, mengingatkan kepada kita, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang lupa terhadap peringatan-peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana peringatan Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh dai-dai kita. Masih buat ceramah-ceramah. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada, tidak pernah alpa kita dari ceramah. Narik kalau murki marangkali ceramah kalau kita mau mendengarkan ceramah-ceramah. Dengan teknologi sekarang yang canggih luar biasa. Narik ceramah melodi yang telinga, lodita luar biasa. Kita tidak akan kehabisan ceramah dari waktu ke waktu sampai kita tidur dan bangun lagi kita dengar ceramah. Ini semua adalah peringatan Allah, an zikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada, siapa yang lupa, berpaling, sengaja tidak melaksanakan apa yang telah sampai di telinganya, apa yang telah sampai di pengetahuannya tentang kebaikan-kebaikan, tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Fa innalahu ma'isyatan danka. Maka kata Allah, kita ini akan mendapatkan kesusahan hidup. Masussa tuota, maperi tuota, danka, susah. Banyak orang jabatannya ada, pangkatnya tinggi, harta melimpah, tetapi dia merasa sempit, danka. Dia merasa sempit, dia nang kena gene. Benar kata Nabi, bukan harta yang membuat kita itu kaya, walakin gina nafs, akan tetapi yang membuat kita itu kaya. Narekoma tenang hati ini tenang menghadap, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sempit. Maka jangan heran banyak orang yang menghabisi hidupnya karena kesempitan hatinya. Harta banyak, pangkat jabatan ada, tapi mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak pernah senang, tidak pernah tenang. Karena memang itulah yang disampaikan oleh Nabi, orang yang cinta dunia akan mendapatkan kesempitan hati untuk senantiasa hidup tenang dalam menjalani kehidupan dunia ini. Itu baru di dunia. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, itu baru di dunia. Dan itu baru kesempitan, kesusahan di dunia. Dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, orang yang lupa kepada saya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan dia nanti akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan tidak mendapatkan nikmat Allah sama sekali. Lebih susah lagi. Namo cek dia itu gak naruntu pamasena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini disambung dengan protes kepada hamba, kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau susahkan saya? Bangkitkan saya ini dalam keadaan susah sama sekali. Di mana gagawa diupinedingi kasih. Saya ini betul-betul tidak bisa melihat kayak gini nikmatmu. Wa qad kuntu basira, padahal di dunia saya bisa menikmati semua itu. Di dunia saya bisa melihat nikmat-nikmat yang engkau berikan. Napai talinga. Maka dia rengi biasa nikmatna Allah Subhanahu wa taala. Baru sadar nanti di hadapan Allah. Lima syartani amal kada kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna panasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Sangat jelas Allah mengatakan, beginilah akibatnya kalau saya telah berikan kamu nikmat yang melimpah di dunia ini. Waktu kamu hidup di dunia, tapi kamu lupa kepada saya. Tak lupa kok pisesek. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, lupa akan apa yang telah diberikan, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini manusia adalah posisi yang tertinggi yang diberikan oleh Allah. Segala potensi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala potensi diberikan oleh Allah, apalagi yang tidak? Potensi akal, tenaga, hati untuk mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada yang tidak diberikan oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kitalah ini manusia sebagai khalifatan fil ardi, sebagai wakil Tuhan yang menerima amanah ini, yang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Semua makhluk menolak amanah itu. Tetapi manusia yang menerima amanah. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kita ini manusia yang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah apa saja itu? Ulama bervariasi di dalam menafsirkan amanah ini. Kita semua ini diharuskan menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, yang ada sunnah Rasul. Ada juga ulama yang mengartikan secara khusus tentang kepemimpinan. Amanah itu adalah jabatan, kedudukan, kepemimpinan. Kalau Anda menjadi pemimpin harus amanah. Innal amanata, inna aradna al amanata 'ala sama. Manusia yang berani merem. Semua makhluk takut. Kenapa dia takut? Wa hamal innahu ka apa wa asfaqna minha. Mereka takut jangan-jangan sampai berkhianat dari amanah itu. Dia berani mak beliameng. Maka dia lupa dicengi kilalet apa dicengi kilalet dan lain-lain sebagainya, banyak bohongnya. Makanya ulama-ulama itu juga mengingatkan kita bahwa hati-hati kepemimpinan itu. Sehingga sejarah-sejarah itu ulama mengatakan semua sejarah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berani menjadi pemimpin. Tidak berani menjadi pemimpin, tak. Mitawi. Dan banyak hadis yang berbicara tentang bagaimana Abu Zar yang diperingatkan oleh Nabi bahwa kepemimpinan itu akan menjadi petaka, penyesalan nanti di hari kemudian, sehingga Abu Zar tidak jadi pemimpin
karena ada peringatannya Nabi. Tetapi kecuali kalau kita menjalankan itu dengan bihaqqi, dengan sebaik-baiknya kepemimpinan itu. Nareko di pada cengimui cara tama perintah, kita mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak menjadi orang yang zalim, zaluman jahula, dan juga kita tidak menjadi orang yang membodohi diri kita sendiri. Orang yang berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia menzalimi dirinya dan pada hakikatnya membodohi dirinya. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini manusia diberikan pikiran oleh Allah, pasti tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tegai mak bele, tegai dia nak bele. Tahu kita mana yang menzalimi, mana yang tidak menzalimi, mana yang halal, mana yang haram. Pasti kita tahu. Karena kita ini manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikoneksikan dengan kalbu kita, hati kita yang tidak pernah berbohong. Narekologi mak bele, lilata lo mak bele, akalat lo mak bele. Pasti mak bicara atikta. Nah bicara ada tongengi yang benar, tidak bisa berbohong. Oleh karena itu jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengembang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Taraktu fikum amrayni in tamaksaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bahwa saya meninggalkan kepada kalian itu peninggalan. Jikalau kamu berpegang kepada peninggalan ini, dua yang saya tinggalkan, warisan, dua warisan yang saya wariskan kepada kalian umatku. Kalau kalian berpegang kepada kedua-duanya, Anda tidak akan sesat. Deta kapalam agay bahasa ugi na deta kapalam pelang rilino. Kita tidak akan sesat di dunia ini. Kita tidak keliru dengan berpegang kepada apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada Jumat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Tentu kita selalu berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang juga kita sadar bahwa kita ini manusia tidak pernah luput daripada kesalahan-kesalahan itu. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik umatku yang bersalah, yang berdosa, maka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.